Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat bergabung kembali. Dalam video kali ini Pak D akan berbagi tutorial cara ngobati, cara nambani, sekaligus cara membasmi yang namanya panu. Tahukah kamu panu? Tentunya kamu sekalian sudah tahu yang namanya panu. Nah, perlu Anda ingat, yang namanya panu, walaupun panu itu tidak ngingoni, walaupun yang namanya panu itu tidak majeki, namun panu itu adalah gilani dan menjijikkan. Dan panu itu bisa menghambat pasaran dan juga bisa menghambat proses pacaran. Nah, ada orang berpendapat, nambani panu bisa dilakukan dengan cara mengoleskan yang namanya belerang. Ada lagi bisa memakai dengan bawang. Ada lagi yang berpendapat memakai laos. Nah, dalam video kali ini Pak Ade akan berbagi dengan cara yang unik, cara baru tapi mujarab dan ampuh. Adapun alat yang kita perlukan adalah satu adalah lading. Alat yang kedua adalah watu. Tahukah kamu watu? Watu itu seperti ini. Adapun alat yang ketiga adalah sepet atau sabut klopo. Nah, baik, langsung saja kita masuk pada tutorial atau cara nambaninya. Nah, sebelum kita nambani panu, suatu misal di lengan kamu ada panu. Jadi, sebelum proses menambani panu, sebaiknya kamu mandi dulu sekitar 1 atau 2 jam atau minimal setengah jam sampai bluduk, sampai butuk dan jebeber. Kalau sudah badan kamu dalam kondisi jebeber, maka watu ini kosokkan usuk pelan-pelan pada bagian atau zona atau kawasan yang ada panunya. Andai kata di tempat kamu tidak ada watu, maka kamu bisa memakai sepet seperti ini. Kamu kosokkan usruk pelan-pelan, jangan sampai lecet. Nah, andai kata kamu sudah melakukan kosok-kosok dan kamu mentas dari air, lalu bisalah proses nambani panu itu kita mulai. Setelah kamu mandi, pastinya kamu memakai handuk. Setelah itu, kamu bisa menggunakan salah satu di antaranya ini, tapi kali ini tidak memakai bawang karena bawang itu ngambon-ngamboni. Maka dari itu bawang ini kita kesampingkan atau kita tanggalkan dan kita sisih nih. Selanjutnya kamu bisa menggunakan dengan yang namanya pace atau kudu, ya seperti ini. Orang Jawa menamakan ini bentis, ada juga yang menamakan ini adalah pace. Tetapi bukan pace yang mentah seperti ini, melainkan pace yang sudah matang. Karena tutorial, maka tidak usah saya jelaskan atau saya perlihatkan pace yang matang. Anda pun tahu seperti apakah pace yang matang. Tentunya pace ini bila mana kita biarkan 4 hari akan sendirinya matang. Nah, sekarang singkat kata, singkat cerita, apabila pace ini sudah matang, di kawasan mana yang ada panunya itu bisa kamu blonyoi dengan banyu pace. Tidak usah diperes, cukup tangan kamu templekkan, kamu emek. Setelah basah atau teles bisa kamu oleskan. Tentunya apabila pace ini sudah matang, baunya pun selenang-seling seperti ikan asin atau seperti terasi. Lalu sekarang kita memakai tip atau alternatif yang kedua. Yang kedua, kita sudah tidak lagi memakai pace. Oh iya, Pak Ade lupa. Dari sekian banyaknya bahan atau alat yang Pak Ade siapkan, Anda ingat-ingat, ini semua bukan untuk dimplok atau dimakan. Ya, paham? Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke tip yang kedua. Untuk tip yang kedua, kita bisa menggunakan jeruk pecel. Sekali lagi, jeruk pecel ini tidak diemplok atau tidak diminum, melainkan kita ambil banyunya atau airnya. Jeruk pecel ini kita belah atau kita sigar dulu seperti ini. Nah, setelah jeruk pecel ini seperti ini, nah sekarang setelah jeruk pecel itu dalam kondisi seperti ini, kita ciutnya sedikit atau kita pidet sedikit biar keluar banyunya. Setelah keluar banyunya, tidak usah diperes, cukup tangan kita templekkan kita blonyoh nih di tempat yang ada panunya. Paham? Nah, ada pesan terakhir, yang namanya panu bisa timbul karena orang tersebut atau yang bersangkutan jarang mandi. Bisa dikatakan orang itu agak jorok.
atau orang itu berkeringat atau keseringan berkeringat, dan setelah berkeringat orang itu tidak mandi. Jadi bila mana kamu habis olahraga atau kamu habis jalan-jalan dan di tubuhmu banyak keringat, sebaiknya kamu segera mandi. Mandi yang tidak teratur atau mandi yang jarang-jarang, suatu misal saiki adus sesuk ora, 2 hari tidak mandi, 1 hari mandi, dan baju pun tidak pernah ganti, itu pun akan bisa menimbulkan dan memicu yang namanya panu. Panu adalah jamur, tetapi bukan jamur tiram, bukan jamur barat, dan juga bukan jamur damen, melainkan adalah jamur yang paling gilani. Nah, eman-eman sekali. Mungkin di antara kamu ada yang perawan, ada yang joko, ada yang janda, dan lain sebagainya. Bila mana di sikilmu, di tanganmu, di gegermu pating bluntang okeh panune, tentunya itu bisa mateni pasaran dan juga bisa menghambat pacaran. Nah, ambak-ambak panu itu adalah punya peranan penting dalam dunia remaja atau dunia pesona. Sekarang mengenai hasilnya, apabila tip ini sudah kamu lakukan atau kamu terapkan kurang lebih ada 5 atau seminggu, maka panu yang pating beluntang di tubuhmu itu yang jelas tidak langsung hilang. Namun yang awalnya panu itu timbul, panu itu akan ambles dan tipis. Andai kata ada pating beluntang, itu hanya sekedar bekasnya. Nah, jadi yang pating beluntang itu nanti lambat laun kurang lebih 15 hari kemudian pasti akan hilang. Namun hal ini ada baiknya, walaupun seandainya suatu hari kamu sudah tidak panunen lagi, tips semacam ini kamu lakukan terus untuk menjaga atau mencegah yang namanya panu. Adapun beberapa bahan dan cara yang Anda lihat dalam video kali ini tidak ada unsur kimia, semuanya alami dan tidak berefek samping. Semoga konten video kali ini bermanfaat. Ojo lali di subscribe, di jempol, serta share, dan juga tekan lonceng, tinggalkan komentar apabila Anda belum ada yang kurang paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.